warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan sedikit mengidentifikasi tentang keluhan yang ada di Benelli ini ya. Ini ownernya mengeluhkan engine-nya itu ribut. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu seperti apa suaranya sehingga kita bisa menentukan kira-kira letak penyakitnya ada di mana. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke motornya ya. Langsung kita hidupkan engine-nya terlebih dahulu untuk mengetahui di mana letak terjadi penyakitnya di engine ini ya. Oke, kita hidupin. Oke teman-teman ya, jadi sudah kita dengarkan suara engine-nya. Kita mengidentifikasi seperti ada barang di dalam engine itu berbenturan ya. Tapi kita dapat pastikan bahwa engine ini crash di bagian stang pistonnya, atau stang pistonnya sudah ngoblak atau aus. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, nanti teman-teman selalu pantengin videonya ya. Untuk kita akan bongkar, kita akan turunkan engine-nya untuk memastikan bahwa deteksi kita ya atau identifikasi kita menyatakan bahwa engine ini terkena stang pistonnya itu benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pembongkaran. Oke ya teman-teman ya, kita sudah bongkar sebagian ya. Kita akan bongkar head silindernya untuk tes di bagian stang piston sesuai dengan identifikasi kita yang mengacu pada stang pistonnya sudah aus ya. Makanya terlebih dahulu sebelum kita bongkar semuanya, kita akan bongkar bagian head silinder. Oke ya guys, jadi motor ini sudah pernah dibongkar beberapa kali ya. Bisa ketahuan dari sini ini diganti memakai bearing ya dengan ukuran 6002 ya ini. Nah kita di sini akan berbagi sedikit tentang cara membuka gigi timingnya punya Benelli ya. Ini berlaku untuk KJ250, Benelli PE250 karbu dan Benelli Pentagon Eagle yang injeksi. Ini sama semua ya. Caranya kita bongkar terlebih dahulu bagian sini ya. Nah, ketika sudah terbuka di sini ada baut 10, kita kendorkan terlebih dahulu ya.
Nih, kita buka. Setelah kita buka, kita putar di 1 kali putaran ya. Nah, ini ada lagi di sini. Oke, setelah itu kita putar lagi. Nah, ini sudah aman ya. Jadi top satunya motor untuk KJ 250 Benelli PE 250 yang karbu dan injeksi, itu top satunya ada di sebelah kiri ya. Jadi motor ini 360 pistonnya bareng. Yang membedakan apabila di sini TMA, maka di sebelah kanan itu nokennya overlap ya teman-teman ya. Oke, caranya seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Setelah kita bongkar, di sini ada baut dengan kunci L dan sini kunci 8. Ini tinggal kita lepas, otomatis nanti ininya kamratnya itu akan kendor ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita kendori dulu yang baut L-nya. Oke. Buka ya. Oke ya. Nah, ini kamratnya sudah kendor. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal melepas bagian noken seperti ini. Kemudian noken AC kita tarik ke sebelah kanan ya. Ini Mas, tarik Mas. Nah, oke, seperti itu caranya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bongkar bagian head silindernya. Oke ya teman-teman ya, setelah kita bongkar head silindernya, seperti yang saya katakan awal tadi ya, bahwa engine ini yaitu engine 360 ya, dimana piston itu bareng ya teman-teman ya. Cuman apabila kita mau topkan kamrat, itu patokannya ada di sebelah kiri, top satunya ada di sebelah kiri. Cara pembongkaran kamratnya tadi sudah kita bagikan ya, sudah kita tutorialkan. Nah, jadi teman-teman bisa mempermudah pekerjaan teman-teman ya. Nah, kita tinggal buka bagian blok silinder untuk mengetahui bahwa setangnya ini kena ya. Oke, kita bongkar lagi. Nah, jadi setelah kita bongkar ternyata di sini kerengkes tengahnya ada yang pecah ya teman-teman ya. Nah, ini ya kerengkes tengahnya, bagian tengahnya ternyata pecah. Ini bisa dikarenakan terjadi crash, bisa juga terjadi dari kesalahan pemasangan ya. Oke, tidak masalah, nanti kita akan las kembali bagian sini ya supaya lebih menyatu lagi. Oke, kita lanjut. Kita bongkar bagian pistonnya. Ya teman-teman ya, setelah kita bongkar pistonnya, nah oke ya. Nah, suara setangnya. Oke, jadi identifikasi kita dengan mendengarkan suaranya tadi ternyata benar ya teman-teman ya. Jadi motor ini setang pistonnya yang kena ya. Sebentar kita akan bongkar total, kita akan bersihkan engine-nya, kemudian kita akan ganti spare partnya. Nah, untuk spare partnya ini mungkin agak sulit ya teman-teman ya. Nanti seperti apa kita cara mendapatkannya kita juga belum tahu. Nah, makanya nanti kita bongkar terlebih dahulu. Kalau ada persamaannya kita cari persamaannya, kalau tidak ada ya
terpaksa kita inden askreknya ya. Oke, sebelum itu kita akan bongkar terlebih dahulu ya. Kemudian kita juga akan lakukan pengelasan di bagian yang pecah ini. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembongkaran total di engine-nya. Oke. Sedikit lagi informasi ya teman-teman ya. Magnetnya ini trackernya menggunakan tracker punya Honda Tiger ya, sama dengan Honda Tiger ya ininya ya. Trackernya ini ya. Nah, ini kalau kita tinggal buka nanti ini trackernya sama dengan Honda Tiger. Seperti ini modelnya ya, cuman baut aja kita masukkan ke sini. Nah, itu. Setelah kita bongkar ya teman-teman ya, magnetnya seperti ini. Kemudian one way starternya ini sama dengan punya Honda Karisma ya, atau Yamaha Vision sama yang ini ya. Jadi ketika teman-teman mau mengganti spare part one way starternya ini bisa menggunakan punya Karisma atau Honda Vision, Yamaha Vision ya. Oke. Oke teman-teman, setelah bagian kiri kita bongkar, kita akan bongkar bagian sebelah kanan ya. Nah, kunci 8 tadi. 8 tadi. Oh ini. Udah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya bilang ya, kampas soplennya ini sama dengan Honda Tiger. Cuman Honda Tiger itu menggunakan 5 lembar, sementara kalau di Benelli itu menggunakan 6 lembar. Oke. Nah, di sini juga terjadi aus ya teman-teman ya. Ini yang menyebabkan motor Benelli ini netralnya akan sulit ya, karena kampas soplennya nyangkut di bagian sini. Nanti kita akan sempurnakan lagi ya, kita akan kikis bagian sini. Oke, kita lanjut. Ini bagian gear pompa oli. Sebelum kita membongkar bagian gigi primernya, kita bongkar terlebih dahulu gear pompa olinya ya, karena ini nyangkut di sini. Salam. Iya mas. Oke ya teman-teman ya, kita bongkar terlebih dahulu gear pompa olinya, baru kita keluarkan bagian gigi primernya. Kalau bagian ini tidak dikeluarkan terlebih dahulu, maka gigi primernya akan nyangkut. Kalau kita paksa, otomatis sininya akan pecah. Oke, ini modelnya sama dengan Honda Tiger ya, mirip-mirip, tapi beda, mirip aja. Oke. Oke, kita lanjut ke pembongkaran bintangnya ya teman-teman ya. Setelah kita bongkar, baru kita bisa mengeluarkan bagian ini, apa namanya, aktor sneleng. Oke, lanjut kita turunkan engine-nya, kemudian kita akan belah dan kita ambil askreknya. Oke, kita lanjut.
Oke teman-teman, sudah kita bongkar total ya engine-nya ya. Penyebabnya kenapa setang piston ini ngoblak itu dikarenakan jalur sirkulasi olinya buntu ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Di sini ini ada pompa oli dan filternya ini robek sehingga kotoran itu masuk melalui sini. Harusnya ini kotoran tersaring ya di sini. Tersaring kemudian disirkulasi ke engine-nya. Tapi dikarenakan filter ini jebol, akhirnya kotoran yang dari engine itu masuk ke dalam pompa oli, akhirnya sirkulasinya ini buntu ya. Nah, ujung-ujungnya dari sirkulasi buntu itu oli tidak bisa memasuki jalur pompa oli yang memompa oli ke bagian setang piston. Oke. Nah, itulah penyebabnya kenapa setang piston ini kemakan. Yang kedua, setelah kita identifikasi setang pistonnya kena, ternyata di bagian noken as ya, di bagian noken as ini juga termakan ya noken asnya, dikarenakan ini sirkulasi olinya juga tidak sampai ke atas. Di samping itu di mana noken as ini sudah dirubah menjadi bearing ya. Awalnya ini kan bos-bos biasa saja ya, ini dirubah dengan bearing. Ini keuntungannya sangat banyak ya menggunakan bearing. Jempol lah untuk mekaniknya yang bongkar ya. Yang pertama itu ya sudah mengakali ini dengan bearing. Ini otomatis RPM mesin akan jauh lebih tergapai ya RPM tingginya karena menggunakan bearing. Otomatis putaran mesinnya akan jauh lebih. Oke teman-teman ya, setelah kita bongkar semuanya dan kita identifikasi satu persatu, sekarang kita akan jelaskan apa-apa yang akan kita project di motor ini ya. Pertama, kita akan ganti setang pistonnya ya, yang ini ya, kiri kanan ini kita akan ganti setang pistonnya. Nah, karena kena ya, sudah aus bagian dalamnya, kita akan ganti setang pistonnya. Kemudian kita akan lakukan penggantian pada piston ya, karena pistonnya ini baret. Nah, ini pistonnya baret. Ini karena serbuk dari setang piston ini ya, serbuk dari setang piston ini naik ke sini. Akhirnya ini baret ya teman-teman ya. Sama di bloknya juga baret. Makanya kita akan lakukan penggantian piston, akan kita oversize ulang. Lanjut, setelah itu kita akan las bagian yang patah ya. Ini. Nah, ini kan bagiannya patah ini. Nanti kita akan lakukan pengelasan ulang. Ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur sirkulasi olinya ya, yang di bagian head. Karena ketika menggunakan bearing ini sirkulasi olinya tertutup ya teman-teman ya. Nanti kita akan buatkan jalur sirkulasinya supaya noken asnya tidak kemakan ya seperti ini. Ini dikarenakan sirkulasi oli tidak lancar, akhirnya menyebabkan seperti ini. Oke ya, sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan hari ini bisa menjadi acuan teman-teman ketika membongkar engine Benelli ya. Kita tadi dari awal sampai akhir sudah jelaskan gimana trik cara membukanya supaya lebih aman. Tutorialnya lah intinya kita sudah praktekkan semua, terus persamaan spare partnya. Nanti untuk setang piston dan pistonnya nanti kita akan share kembali ya, apa-apa yang persamaan ini alat-alatnya kita akan share kembali di YouTube ya teman-teman. Ini bagian pertama ya, kita akan bongkar ini semua, ini jadikan part pertama, nanti ada part keduanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.